Welcome back to Siput Hutan. Jadi, this content is brought to you by GNT. Express your online business. Jadi, buat kalian semua, GNT sedang membuka Mitra Agent ya. Mitra Agent itu gimana? Kalian bisa buka tempat harus yang strategis atau enggak, Mas? Strategis di depan jalan ya? Di pinggir jalan. Pinggir jalan. Kalau Nol jalan di, ya? di depan jalan, no bro. Nol jalan. Nol jalan. Jadi, langsung aja WA nomor ini. Atau kalian buka deskripsi kita, klik di situ, informasi menjadi Mitra Agent GNT. Oke, sekarang di hadapan kita ada dua RC. Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Ini RC jadi dan ini RC jadi-jadian. Jadi-jadian. Ada dua RC ya. Bentuknya sama atau beda? Sama. Sama-sama Toyota LC70. Ini jadi beda kit ya? Jadi beda kitnya. Di sini membuktikan bahwa RC itu covernya atau bodinya bisa sama, tapi kitnya bisa beda dan nanti peruntukannya juga akan beda semua. Nah, buat kalian semua sebelum kita ngomongin masalah RC ini, kayaknya kita perlu ngehadirin satu RC lagi yang warna merah Di depan. di depan. Iya. Di sini kita punya reng-reng ya. Jadi buat kalian semua ya, 2 tahun lalu itu saya ngeliat rang-rang itu bagus gitu. Sekarang kok jadi gini. Kelamaan disarang ya. Oke, jadi ini adalah RC yang punya base aksial SCX2. Dia pakai rangka karbon ya, Mas ya? Rangka karbon. Oke, bisa dibuka, Mas? Aksial SCX2. Modelnya seperti ini ya. Oh, kalau kalian mau lihat, aduh ya. RC yang segaban ini ya. Itu bermula dari sebuah SCX2. Nah, kalau yang punya Om Gunawan ini, kalau kita lihat ya, dia itu memang takdirnya untuk dibentuk di bodi ini. Nah, ini bisa kita lihat. Head to head itu seperti ini. Ini tuh kalau kita ukur kan udah nggak masuk akal. Ya, ini bannya seukuran donat Dunkin Donat. Kalau ini bannya seukuran donat pasar 1001. Ini Dunkin Donat, ini donat pasar. Jadi ukurannya beda. Cuman, apakah aksial ini bisa menjadi seperti ini? Pertanyaannya kan itu. TP5 kebakaran, jadi kita doakan tidak ada korban. Kok jadi ngeblank ya? Oke, jadi RC ini SCX2, ini grande. Ukurannya juga beda, dimensinya juga beda. Loh ya, ini kalau ditaruh sini kan separuh ya. Pertanyaannya adalah, jika kita pengen membangun mobil scale, ada 2 macam aliran yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, Beli yang ori lah. beli yang ori lah, dengan konsep yang ori, sehingga bentukannya juga sama-sama ori. Hanya saja, semua itu ada kelebihan dan kekurangan ya, Mas ya. Kalau ini, udah pasti mahal. Udah pasti mahal, terus dibikin main kurang begitu nyaman. Kurang begitu nyaman. Nah, oleh karena itu, kita hadir dengan sebuah terobosan. Nah, melakukan pengkebirian ya. Aksial yang dikebiri. Aksial yang dikebiri. Oke, jadi aksial gaban ini dikebiri jadi rangkanya ini. Bisa dibuka ya, Mas? Inilah pengkebirian itu. Jadi kalau kalian lihat, yang tengah ini, sama yang sebelah kanan ini sama ya, Mas ya? Sebenarnya sama, basicnya sama. Dari mulai frame sama, terus cuman gearboxnya ini malah pakai dual speed. Ini baterainya taruh depan. Untuk gardan juga sama. Jadi ini pakai gardan yang servonya di apa? Bawah. Di bawah, di gardan. Nah ini sama. Oke. Cuman ada yang satu yang dimodifikasi. Ini. Jadi sebelum saya turunin ini kan kita lihat di sini ya. Nah, ini kan gardan, bonggol. Nah, ini ada yang namanya ini tabung gardan. Ada yang bilang ini tabung gardan, ada yang bilang ini bong, ada yang bilang ini pipa gardan. Udah terserah lah. Pokoknya bagian ini yang tadinya itu Panjang segini, ya ini kan dicopot gitu ya, jadi segini ya. Nah, ini dikepras ya, Mas Hafid ya? Dibelikan option. Dibelikan option? Part optionnya ada. Oh, khusus untuk memendekkan itu? Pendekkan untuk, tapi untuk yang kalau gardan ini tidak bisa. Yang gardan ini. Oh, yang jadi gardan. Kalau dulu rang-rang itu kan, ini sebenarnya gardannya rang-rang dulu.
gardennya SC gini dulu. Terus tak beliin yang pendek, ternyata itu nggak ada, yang ada cuma ini. Oh. Akhirnya yang ini yang Jadi gardan SCX2 non prisma yang bisa dirubah non ya? prisma. Kalau prisma seperti ini nggak bisa dirubah teman-teman. Prisma itu bentuknya ini loh. Bentuknya ini tuh prisma. Ini loh prisma. Nah, ini loh prisma. Oke, jadi saya turunin dulu si rang-rang. Setelah dikebiri, ya dikebiri Hasilnya itu sama. dipotong. Maka RC ini lebih kurang punya lebar yang sama. Dan untuk wheelbase, kalau kalian mau tahu wheelbase-nya bisa nonton video yang tempo hari ya. Iya. Di situ wheelbase dari LC70 itu 313 Neto. Iya. Jadi untuk wheelbase aman, tinggal masalah lebarnya aja lah. Lebarnya sekarang sudah disesuaikan. Penyesuaian lebar ya Mas ya. Apa aja sih yang dilakukan? Kan tadi sudah beli bong ini. Ini kan ada 4 ya. Jadi kalau diberikan itu, nah, sebenarnya depan belakang sama. Cuman ini lebarnya segini loh. Oh, selisihnya Selisihnya sekitar 8 mili ya? Lebih, 1 cm lebih. 1 cm lebih malah. 1 cm lebih. Berarti Jadi kalau lebih pendek. jadi kalau ini diganti yang lebih pendek, otomatis asnya harus dipapras. Asnya harus dipapras. Oh, lah untuk mapras as itu kendalanya apa Mas Afid? Kendalanya kalau bisa harus presisi ya. Jadi jangan terlalu oblak banget. Karena memang kalau oblak pasti, karena itu diameter luar sama dalamnya itu agak sedikit beda. Yang luar itu kalau nggak salah kemarin 4,4 kalau nggak salah. Yang dalamnya itu 3,9. 3,9 mili ya. Jadi itu Jadi lumayan ya. Cuman untuk oblaknya apakah masih ditoleransikan? Toleransi lah, masih bisa. Masih bisa ya. Masih bisa dipakai. Dan lagi buat kalian semua jangan khawatir juga karena RC yang sudah di model seperti ini itu kan lebih kurang RC-nya adalah model-model scale ya. Pinjamnya. Oke. Oke. Nah, untuk kalian semua jadi masalah as oblak itu jangan khawatir karena RC kayak gini ini kan ya istilahnya itu dibuat main itu yang normatif lah ya. Iya. Nggak dibuat main barbar. Jadi saya rasa cukup aman sih Mas ya. Ini dulu sebenarnya RC yang disiapin untuk kompetisi. Berhubung dulu lama kompetisinya kena pandemi itu, jadinya gini. Nah, apa-apa aja sih Mas selain dari dua hal itu yang harus diperhatikan? Jadi untuk merubahnya itu mulai dari link depan ya. Link depan ini harus dipendekin. Karena yang sebelumnya itu kan panjang. Steering link berarti. Steering link depan sama atasnya ini juga harus pendek, dipendekin juga. Steering link kalau link bawah ini sama. Terus sama yang dalam. Coba. Steering link pendek itu cara pendekinnya diganti atau? Diganti bisa atau dimodifikasi. Pokoknya yang penting dipendekin. Oh. Sesuai steering sudut beloknya ini. Kalau di kasus RC Pak Lurah ini yang dilakukan apa? Diganti atau Tak ganti. Ini tak ganti punya Freeman. Oh. Linknya Freeman kebetulan sama. Oh, tapi ini bukan link, tapi link steeringnya Freeman. Bukan. Link Tengah. link tengahnya. Oh, iya. Link depan ini diganti pakai straight link atas mungkin ya, ini yang belakang. Kalau ini dia pakai untuk servo steering ya, namanya servo steering link. Untuk baterai ditaruh di depan ya Mas ya. Baterai depan. Jadi ini sebenarnya ya main sih. Nah, ini baterainya. Mana-mana bapak siap ya. Nih perbandingannya ya. Kalau masuk sama enggak itu bedanya segini. Jadi ini net to net ya. Wow, 1 cm lebih Mas. 1 cm lebih. Ya, jadi Kanan kiri ya jadi 2 cm-an. Jadi segini ya teman-teman ya. Ada penggaris yuk. Jadi ya lumayan ya. Ini 1 cm lebih lah. Ini yang dipapras tadi ya. Oh, jadi ya Dipotong terus dipaprasin di oval. dipapras di oval. Jadi buat kalian semua ini loh ya. Jelas kameramen? Ini dipotong del, ya dipendekin, terus ini dikurusin lagi. Jadi gerenda kanan kiri lah. Jadi gerenda kanan kiri bisa 1,4. Jadi tiap satu sisinya itu beda 1,4 cm. Kalau diukur kiri kanan berarti ya 3 cm. 28 lah ya 3 cm. Jadi ya lebih ciut 3 cm. lebih ciut. Ya, jadi itulah kenapa ini disebut aksial yang dikebiri. Tapi buat kalian semua ya,
Ini salah satu contoh kalau menurut saya itu. Ini tuh hebatnya Axial. Ya. Option partnya banyak, bisa dimodifikasi. Ya, cuman ya, asnya aja yang kurang ajar karena tidak ada as pendek. Nggak ada. Ada punya VP. Untuk dalamnya sini beda kayaknya. Paling enggak harus motong. Enggak, kalau VP SCX 2 ada yang short, tapi harganya asnya tok depan belakang 4 ya hampir 3 juta. Mampus lah. Kalau aku mending ya beli ini aja. Kalau kalian Kelean. Ngomongnya kelean. Kalian. Iya. Kelean. Beneran. Iya. Ya ini beli aja yang partnya yang Cinaan itu aksial. Jadi yang orinya bisa disimpan. Nanti barangkali mau dipakai panjang lagi, langsung pasang lagi. Atau DMIG. Nah, bilang aja aku mau kayak gitu kemarin gitu. Ya. Dibikinkan nanti. Nanti dibikinkan. Kalau kalian tanya ke kita, ya maksudnya apa? Maksudnya begini ini apa, Mas? Supaya bannya itu enggak terlalu lebar jadi skill banget. Enggak, maksudnya kan ini RC skill. Terus kita kenapa nggak pakai kit itu ya, aja kenapa lagi? aku nggak pakai ini langsung? Satu dari kita siapin dari yang ada dulu. Karena kita yang ada itu XCX, ya dimanfaatin yang XCX. Terus ini juga ya lebih murah lah, gitu kan ya. Tapi nggak murah banget sih. Ya enggak deh, kalau menurut saya lebih kalau sama. Nanti kamu dianggap dadal sama kameramen. Tapi yang ada, jadi dari yang ada, kita daripada beli lagi baru, kita udah ada, cuman perbedaannya kan ini. Jadi kita beli ini sama beli RC baru ya lebih murah ini. Jadi makanya beli ini aja, dipakein bisa. Banyak loh sini. Ini berapa ya? Lupa, sekitar 400 atau berapa gitu loh. Tuh B-nya ini 400.000. Mahal ya. Gimana kalau dapat 4? Dianggap nggak ada aja kameramen. Baik, Sipututan. Jadi gini, sobat-sobat Siput. Takaran kerusakan atau keakutan orang main RC. Itu kan pertama kalau orang bikin RC itu kan super power, kuat, luar biasa. Lama-lama dia itu dikucilkan sama teman-temannya. Karena RC-nya dia terlalu barbar. Maka dari itu dia akan membuat sebuah RC yang skill. Biasanya skill kayak gitu. Dia itu akan main kalau sama temen yang barbar, dia pakai yang barbar. Kalau sama yang skill, dia pakai yang skill. Terus habis itu naik lagi, itu ke arah ya ekstrim tapi skill. Jadi apa ya? Ngomongnya itu kelasnya itu kayak expedition gitu ya. Jadi mobilnya itu full skill tapi kaki-kakinya itu agak besar ya. Jadi lebih kuat lah. Lebih kuat tapi juga nggak bisa obstacle yang ekstrim karena ya memang ada keterbatasan. Nah, jika Anda sudah di akut yang pertama tadi kan RC-nya itu, di akut yang kedua punya 2 ya, skill sama ekstrim. Lalu di akut yang ketiga itu punya yang istilahnya itu adventure-an, kombinasi lah. Yang terakhir ya, yaitu membuat RC skill lebih enak daripada yang skill aslinya. Salah satu contohnya ya seperti ini. Ya, jadi RC yang dibuat oleh Mas Hafid ini jauh lebih enak daripada RC yang ini. Tapi ya tetap sama-sama nggak bisa ekstrim. Kenapa? Ya karena kalau ekstrim itu butuh lebar yang lebih lebar untuk mengatasi negatif. Dan kedua, bannya kan bukan pakai ban kayak gini. Oh, ekstrim itu bannya harus besar. Jadi ini lebih dari segi tangguh ya. Tangguh ini tuh lebih tangguh ini daripada itu. Benar. Nah, untuk dalam dunia perotomotifan, mobil ini itu adalah sebuah upgrade dari mobil ini. Jadi ini itu adalah tampilan standar, cuman ganti ban doang. Lalu ketika mobil ini mau dibuat adventure tipis-tipis, dia akan di-upgrade seperti ini. Nah, itu takarannya. Tapi kalau kalian tanya ke kita secara ekstrim itu bagaimana, mobil ini di bawah yang nggak ekstrim sama sekali. Gitu loh. Nah, sebagai contoh ini. Ini travel masih mendingan lah. Nah, sebagai contoh inilah ya. Ini kan gini ya. Loh, ini kan sudah naik. Sudah naik. Kebalik ya kali ya. Ini loh. Masih lebih tinggi di titik yang sama. Gini. Ya. Ini kan sudah melayang ini. Loh. Sedangkan yang ini masih menapak dengan sempurna. Lah,
kemampuan mobil untuk menentukan pijakan itu yang menentukan mobil ini enak atau enggak. Orang-orang biasa ngomong itu travel ya? Travel. Tapi tulisannya travel saya juga nggak tahu. Ya, travel. Travel pergi jalan-jalan gitu ya? Jalan. Nah, jadi intinya itu sih ya, kalau kita ngomong benernya artikulasi ya. Jadi artikulasinya ini kaku banget. Mobil ini kalau istilahnya menghadapi sebuah obstacle itu gampang terbalik atau tidak bisa naik. Susah. Nah, seperti itu. Jadi buat kalian semua yang baru main RC Adventure kayak saya ya, kalian perlu melihat bahwasanya dunia keakutannya itu berbeda. Jadi kadang itu seorang builder yang satu dan yang lain itu kontras. Ada yang sukanya bangun begini, ada yang sukanya bangun begitu, ada yang suka bangun tengah-tengah. Itu nggak ada yang salah, sobat. Jadi itu dikembalikan lagi ke di mana kamu suka bermain ya, Mas ya. Iya. Tipsnya ya ngikuti teman-teman nih, Mas ya. Karena kan Iya. nggak bisa main sendirian. Bener-bener. Iya. RC Adventure itu enak kalau ada temennya. Iya. Paling 2-3 orang itu udah mendingan daripada sendiri ya. Jadi ikuti teman-teman. Teman-temanmu main ekstrim ya bikin ekstrim. Teman-teman main scale ya udah main scale aja. Kenapa? Karena dunianya kan nyambung. Ya mungkin kalau kalian teman-teman mainnya yang scale ya, kalian main ekstrim, ya udahlah kalian bangun satu skill lah. Habis itu diracun pelan-pelan supaya main ekstrim. Nah, itu kan lebih worth it daripada ganti temen. Masuk ganti temen juga tuh. Udah lah. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu, arahnya seperti itu. Nah, singkat aja ini Mas. Kira-kira speknya gimana nih Mas? Untuk dinamo pakai berapa T? Dinamo masih pakai 35T ya. Kalau aku lebih suka di 35T karena ya torsi dapat, speed dapat. Jadi dia pakai Hakmoto 35T. ISC 1080. ISC-nya 1080 ini. Gearbox pakai optionnya axial yang dual speed. Jadi ini kemarin itu ada yang nanya, itu servo di atas itu apa? Ya ini servonya 1/10 untuk penggerakin dual speednya. Jadi besar banget. Enggak, itu sebenarnya teman-teman ya, itu kalau ini channelnya ada 2. Jadi yang pertama itu channel buat gerakin apa namanya? Steering, bukan transmission. Yang kedua itu kalau Mas Hafid kalian tahu itu dia pasang as panjang gitu loh. Jadi kalau ada obstacle itu ditekan gini nanti dia bisa gini loh. Bercanda. Lagian ngapain servonya segede itu? Ya nggak tahu bawaannya segitu. Tapi ya lebih enak sih ya, lebih kuat ya tentunya. Ini rangkanya merek KYX gitu ta? Rangkanya KYX. Terus giginya ini juga KYX. KYX. Terus gitu itu bilang murah gitu ya. Ini beneran dapat hibahan dari temen. Dual speed 35T 1080. Servo depan pakai DS20. DS20. Jadi gardan axial. Gardanya axial, servonya metal pakai ya? servonya pakai DS. Nah, mungkin bisa diberitahu ke sobat-sobat siput Mas Hafid. Perbedaan servo di atas sama servo di bawah itu apa? Kalau di atas itu beloknya lebih kuat ya. Jadi kalau di atas gardan itu tanpa panhat pun bisa. Tapi kalau yang di atas dia linknya itu 4 tapi harus kuat kayak ini. Ini punya Om Bun ini bagus. Soalnya punyaku satunya itu juga nggak pakai panhat. Walaupun servo atas. Linknya ini harus kokoh banget. Ini harus kokoh. Kalau ini goyang-goyang, servo taruh atas, pasti nggak bisa belok. Jadi servo atas itu sebaiknya pakai panhard. Pakai gitu ya? panhard. Oke. Lalu untuk kekuatan, kuat mana Mas? Servo yang di atas sama servo yang di bawah? Di bawah. Di bawah ya. Jadi kalau dipasang di bawah itu servonya lebih ringan ya. Jadi pakai 20 kilo itu cukup kuat gitu ya? Cukup kuat. Kalau di atas itu rata-rata minimal berapa kilo Mas? Kayaknya kalau untuk kekuatan sama. Cuman dari sudut beloknya itu kan kalau yang di gardan itu kan udah langsung nempel di gardan. Untuk gerakin kanan kirinya udah langsung ridik, jadi nggak pakai ada space. Apa itu? Apa namanya? Steering link. Steering servo. Istilahnya itu space. Jadi
Oh, nggak ada selanya gitu selanya. ya. Kalau ini kan masih ada. Jadi servonya di atas, ini di gardan ya. Jadi yang dibelok ini kalau ditekan gini agak sedikit belok. Oh. Ya. Bentar, Mas. Jadi maksudnya itu servo bawah lebih responsif daripada servo yang di atas. Oke. Nah, terlepas dari itu servo yang di bawah itu juga bisa lebih ringan ya. Jadi kalau kalian pakai servo bawah itu 15-20 kilo masih oke. Masih bisa. Kalau servo di atas itu kalian harus pakai DS Coreless 35T. 35 kilo. 35. Ulangi, DS Coreless 35 kilo. Ya, damai Om Juang. Ya. Ini kan sudah hitung-hitungan ya. Kalau kita ngomong budget nih, ya. Budgetnya ini kan udah jelas. Ya, kit ini aja itu saya tafsir kalaupun asli RC4WD ya. Kit ini itu sekitar 12-13 juta. Beneran? Iyalah. Kitnya aja. Iyalah. Istimewa. Nah, kalau kit yang ini berapa? Kit gado-gado. Ayo, yang jujur ngitungnya. Kalkulator. Dari mulai gardan 1450. Ada stok nggak? Ada, ready. Ready. Harga terakhir 1450. 1450. 1450 catat. Bongnya itu kurang lebih sekitar 400. Ya. Bobotnya 100. Ngomong nggak dibobot. Ayo. Tambah 100. Dibobot sendiri, masa dihargai sendiri? Loh, kalau sahabat siput mau bobot kan ya 100. Oke, siap. Linknya ini 100 berapa ya? 150-an kalau nggak salah. Ayo, cek PS7 itu harganya berapa? Kopel ini dulu 125-an satu, jadi 250. Sok 150-an 300. Jo, tadi link sudah dihitung, Jo. 300 ya. Hakmoto ini 250 kalau nggak salah. Bener. Iya, sekitar segitu. Terus Ini yang dual speednya ini agak mahal. Ini KYX loh itu. bukan. Ini bukan dual speednya, bukan kayak ini cuman spur gearnya aja. Waktu itu kan apa? Aus jadi kan. Oh iya. Ini sekitar 11 dulu, tapi harga terakhir 950. Ya anggap aja sejuta lah. Ya, sejuta. Tadi kan ngomong spur gear diganti. Berapa spur gear KYX gini? 200-an. Oke, 200-an. Jangan kelewat. Oh. Terus apa lagi? Ini servo ini. Servo atas ini sebenarnya dapat bekas, cuman kalau barunya itu sekitar 200. 175. 200 saja ditulis. 1080. 650. 650. Servo depan. 200. 200. Velg. Velgnya hibah. 900. Terus ban. Bukan punya aku soalnya. Ban ini tuh beli baru bukaan kemarin dapat murah 500. Untuk sasis katakanlah dibikin 700 gitu lah. Ya. Nggak sampai sih sebenarnya. Ya kalau kayak mungkin. Ya mungkin lah, sekitar segitu lah. Udah selesai, habis. Oh, ini Mon ada. bumper depan belakang belum. Udah tadi itu yang 700 itu udah full. Ada. Oh, magnet bos. Magnet mana? Magnet ini bayar ini magnet, nggak dapat ini beli nggak ada. 100 lah. Depan belakang 100. Ya. Terus ini tataan karbon ini apa ini? Mahal itu. Lumayan. Loh, apa itu? 900 atau berapa gitu loh dulu. Oh, ini ngomongin tataan apa gini? Total baterai. Baterai tray karbon. Iya, 900. Itu sudah sama baterai C-nya. Ya semua. Sudah. Jadi satu. Udah selesai. Kabel-kabel 5 dihitung. Udah. Udah habis kayaknya. Kursi. Ini Apa? kalau beli dapat ya karena dapat steering. Dapat steering. Kursi. Enggak, kursi jangan dihitung lah. Kursi kan opsional ini. Belinya di Ahwat Jambi. Sudah. Total? Itu udah satu frame, satu sasis. Dapat. Shock tower. Shock tower dapat. Sasis dapat. Malah dapat belakang juga. Cuma tak lepas. Oke, sah.
Di total berapa? 8.250. 8.250.000. Bisi-bisi aja. Gitu ya. Kalau kalian tanya ke kita, harga berapa? 8.250.000. Itu kalau di siput ya masih ditambahin 500 sampai 700. Buat Yang rakit, Mas. Iya nggak sih? Itu kan termasuk jasa rakit. Itu tadi kan partnya aja. tapi gini ya, kalau yang mau rakit kayak gini itu part-part yang susah itu kayak karbon ini udah susah banget sekarang. Bisa kalian ganti dengan plat aluminium. Cuman kalau kalian mau ngerakit kayak gini, jadi anggapannya enak ngerakit itu murah gitu ya. Iya, Nah, karena ini- yang dipaparkan itu kan harga spare partnya, belum harga jasa ngerakit. Kalau kalian bilang bisa ngerakit sendiri ya silakan gitu. Kalau ini kan cuman butuh obeng aja, udah jadi. Nah, kalau ini ya kalian butuh tukang las, ya kalian butuh tukang bobot dan lain sebagainya. Nggak ada tukang las, tukang bobot. Ya, Ya, nah, kalau ini ketemunya gini ya, seminggu jadi kalian pakai obeng satu. Kalau Ya. gini ya kalian nggak punya teman Tapi setahun belum dari tentu jadi. segi kekuatan ini lebih teruji sih sebenarnya. Ya seharusnya demikian sih, karena dia menggunakan link yang jauh lebih besar dan posisi juga lain. Cuman kalau kita ngomong dari seninya ya susah kalau ngelihat ya. Kalau dilihat seni ya mungkin ini lebih artistik ya, karena begitu mirip asli. Kalau ini kan kita ekstrim yang dikebiri, jadi ya seperti itu. Buat kalian semua, pilih mana? Diam-diam Yang ori atau yang menghanyutkan gado-gado? atau diam-diam menghabiskan? Kalian pilih yang skill ori atau yang Modifikasi. modifikasi? Tulis pilihanmu di kolom komen. Jadi kami tunggu itu semua. Oke sob, jadi itulah pembicaraan RC kita hari ini. Jadi segmennya ini RC Talks. Ya, kita ngobrolin RC, ngomper 2 RC, maksudnya apa, gimana. Semoga informasi ini bisa kalian cerna, kalian resapi dengan baik ya. Tapi Jadi ini, kalau ini itu diminimalisir sebenarnya bisa lebih murah lagi sih sebenarnya. terus Ya maksudnya pakai istilahnya gitu nggak pakai KYE, nggak pakai itu, kayak yang body orinya ganti gardan. Jadi atau kit kalian pun bisa ganti gardan ini, ganti gardan yang 150, terus tambahin beli tubnya tadi itu udah bisa dipakai. Jadi lebih fleksibel untuk harga ya. Kayak Jadi, untuk dual speed ini ya, kayaknya ya nggak begitu Tuh. penting lah. penting kalau saya. Iya maksudnya kalau dipakai main-main Ya penting. opsional. Sampai ketemu lagi di konten-konten kita berikutnya. Buat kalian semua yang baru nonton, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng, Komen dan share. dan share supaya teman-teman kalian pada tahu. Jadi semoga informasi ini bisa kemana-mana sehingga banyak orang tahu dan banyak orang yang mungkin bisa lebih kreatif dari kita atau yang namanya tukar ilmu ya Mas ya. Iya. Siapa tahu ini bisa menjadi Referensi. referensi yang baik buat kalian semua. Sampai ketemu lagi and bye-bye. Bye-bye. Tapi ini aku yang miliki sih. Apa sih ditonton Om Kun? Hah? Ini dimarah Om Kun.